Aktor Dwi Sasono ditangkap polisi dengan barang bukti narkoba jenis ganja seberat 16 gram. Rasa jenuh dan mengisi kegiatan selama pandemi corona menjadi alasan Dwi Sasono menggunakan ganja. Aktor Dwi Sasono ditangkap di rumahnya dengan barang bukti ganja seberat 16 gram. Penangkapan Dwi Sasono berkat adanya laporan dari masyarakat. Minimnya aktivitas dan untuk mengisi waktu selama pandemi corona di rumah menjadi alasan aktor Dwi Sasono menggunakan narkoba. Berapa hari lalu? Sudah beberapa hari. Pakai terakhir kali kapan? Mungkin 4 hari. Tanggal 26 sekitar pukul 20.00 yang bersangkutan lagi setelah dia mengirimkan barang tersebut kepada tersangka yang sekarang kita tahan, inisialnya DS, disitulah kita lakukan penangkapan, tetapi salah satu tersangka yang jadi pengedarnya, inisial C sekarang ini, melarikan diri, kita lakukan pengejaran. Mohon doa restunya, mudah-mudahan kita bisa mengamankan tersangka tersebut, tapi identitas sudah kita ketahui. Saya bukan orang jahat. Saya bukan pengedar, saya bukan penipu, saya bukan kriminal, saya korban. Saya ingin sembuh, saya ingin segera pulang kembali ke rumah saya, ketemu dengan keluarga saya. Proses hukum terus berjalan dan hingga kini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut dari Badan Narkotika Nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana perkembangan kasus narkoba yang melibatkan aktor Dwi Sasono? Apakah pemasok narkoba ke suami penyanyi Widi Bitri itu sudah ditangkap? Kita langsung tanyakan ke Kombes Pol Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat siang, Pak Yusri. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Yusri, bagaimana saat ini perkembangan pemeriksaan dari Dwi Sasono, Pak? Sampai dengan saat ini Sampai dengan saat ini masih kita lakukan pendalaman pemeriksaan untuk kelengkapan berkas perkara yang ada yang dilaksanakan pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan. Sambil menunggu juga tim juga masih bekerja di lapangan. Kita masih terus mengejar pemasok daripada narkotika jenis ganja yang memang si tersangka dari sini membeli kepada DPO ini yang sekarang menjadi DPO ya. Nah, itu dilakukan pengejaran terus. Sambil menunggu sampai dengan hari ini memang dari tim kuasa hukum sudah mengajukan surat. Tim kuasa hukum sudah mengajukan surat kepada BNNK. Mudah-mudahan hari ini masuk katanya informasi yang kami dapat bahwa hari ini ke BNNK Jakarta Selatan untuk pengajuan rehabilitasi si tersangka atau DS ini. Nah, ini yang kita masih menunggu. Karena kan memang mekanismenya adalah kalau memang nanti akan di asesmen dulu yang bersangkutan. Dari hasil asesmen tersebutlah nanti apakah memang pantas untuk yang bersangkutan atau tersangka ini direhabilitasi, kita tunggu saja nantinya dari sana, Mas. Baik, nah kalau untuk pemasok sendiri, Pak, sudah sampai mana kepolisian mengerahkan pasukan untuk menangkap pemasok ini sendiri agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan, agar narkoba ini bisa segera dimusnahkan, Pak? Identitas tersangka DPO ini sudah kita kantongi oleh tim penyidik ya. Sementara ini kita masih lakukan pengejaran ke bersangkutan. Mudah-mudahan mohon doa restunya lah secepatnya kita bisa menangkap atau mengamankan pelaku. Begitu, Mas. Nah, kalau untuk seperti biasanya, kalau misalnya kasus untuk narkoba ini sendiri, Pak, untuk 16 gram dan saat ini yang barang bukti yang ditangkap adalah ganja seperti itu. Biasanya hukuman apa yang diberikan kepada pelaku, Pak? Ancaman hukumnya sudah jelas ya. Di sini di pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 11 di Undang-Undang Narkotika, ancamannya adalah 5 tahun ke atas. Tetap kita mengacu kepada ke sana. Tapi kan ini hak daripada kewenangan daripada tim penguasa hukum untuk mengajukan, ya silakan saja. Itu kan kewenangannya nanti ada di BNNK atau BNNP. Kalau memang hasil asesmen menyatakan bahwa memang pantas untuk dilakukan rehabilitasi, ya akan direhabilitasi. Tetapi kalau memang tidak, ya tetap ini berlanjut terus.
Penangkapan Dwi Sasono ini diketahui dari mana Pak bahwa dia menggunakan ganja? Apakah ada laporan dari orang lain atau hasil penyelidikan kepolisian? Informasi dari masyarakat ya yang kita dapat, kemudian kita lakukan penyelidikan bahwa memang pertama termasuk DPO ini dan juga karena si tersangka DS ini kan sudah pengakuannya sekarang ini pengakuan awal bahwa dia sudah melakukan hampir lebih 1 bulan dan sudah bukan cuma baru sekali membeli melalui C. Makanya ini terus kemudian kita pantau, kita selidiki, kemudian kita lakukan penangkapan pada saat itu di kediamannya langsung di daerah Pondok Labu sana, dan memang secara kooperatif juga tersangka DS juga menunjukkan di mana dia menyimpan barang haram tersebut yang memang dia simpan di atas lemarinya sendiri di tempat satu guci ya, di atas lemarinya sendiri di kamarnya. Demikian. Baik, motifnya ini apakah benar pelaku mengaku stres karena tidak ada kegiatan, Pak? Kalau menurut pengakuan si tersangka sendiri, memang sudah hampir 1 bulan ya dia gunakan, dia memakai barang haram ini atau ganja jenis narkotika jenis ganja ini. Yang pertama bahwa memang dia susah tidur terus pelariannya ke sana, walaupun ini hal yang salah sudah. Terus kemudian yang kedua ada kesempatan memang selama ini kan selama pandemi COVID-19 ini kan kegiatan kosong, kegiatan di rumah saja, dan itu dia gunakan kesempatan itu dengan keadaan di rumah. Itu menurut pengakuan kepada tersangka. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus telah bergabung bersama kami. Kami akan nantikan juga bagaimana perkembangan kasus ini, Pak. Terima kasih, Pak.